Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul The Bible on Leadership atau prinsip kepemimpinan dalam Alkitab. Kita akan membahas nilai-nilai kepemimpinan yang tidak hanya relevan secara spiritual, tapi juga aplikatif dalam dunia modern dan organisasi. Di sini kita ada beberapa prinsip kepemimpinan di Alkitab tuh. Yang pertama tuh ada integritas, ada tujuan, kindness and compassion, kerendahan hati, komunikasi, performance management, pengembangan tim, keberanian, keadilan, dan pengembangan pemimpinan. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu integritas. Jadi integritas itu adalah fondasi utama seorang pemimpin. Nah, dalam Alkitab tuh tokoh seperti Nuh, Musa, dan Ayub menunjukkan hidup yang jujur. Ini seperti beberapa contoh tokoh Alkitabnya itu ada Zakheus, Ayub, dan ada juga yang tidak memiliki integritas, yaitu Yudas. Dan tanpa integritas ini, kepemimpinan akan runtuh. Kita belajar bahwa tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Dan integritas memberi kepercayaan jangka panjang dalam organisasi. Kemudian kita ada tujuan. Tujuan ini, pemimpin harus punya arah. Kita semua tuh perlu tujuan. Bekerja tanpa tujuan itu bisa membuat kita menjadi ceroboh. Nah, ada beberapa contohnya tuh seperti Musa yang membelah laut untuk membantu memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ada juga tokoh Steve Jobs tuh yang tujuannya tuh untuk menjadi penggerak utama perubahan. Dan ada beberapa lagi tuh seperti tokoh Daniel dan Nehemia tuh yang menunjukkan bagaimana memiliki tujuan besar bisa mengatasi tantangan besar. Kemudian ada kindness and compassion. Dan kindness ini kita ambil contohnya seperti Yesus. Yesus tuh menjadi contoh terbesar tentang kepedulian dan kasih. Baik kasih materi seperti memberi makan 5.000 orang, maupun kasih emosional seperti menangis untuk Lazarus. Dalam kepemimpinan modern, empati penting untuk membangun koneksi dengan tim dan pengikut. Terus kita ada kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini bukan berarti lemah. Seorang pemimpin harus tetap mengakui bahwa keberhasilannya adalah hasil kerja bersama. Nah, dalam Alkitab, kerendahan hati ditunjukkan dengan rasa syukur, penghargaan kepada pengikut, dan menyadari bahwa kita semua saling membutuhkan. Kemudian ada komunikasi. Nah, untuk komunikasi itu kita ambil tokohnya seperti Musa, Yesus, dan Daud. Itu tokoh-tokoh yang dikenal sebagai komunikator ulang. Mereka mampu menyampaikan visi dan instruksi dengan jelas. Komunikasi yang baik membangun kepercayaan dan menggerakkan massa. Kemudian ada performance management. Di sini ada 3 tahap manajemen kinerja atau performance management tuh. Yang pertama ada penetapan tujuan, ada motivasi selama proses, dan evaluasi pasca tugas. Dalam Alkitab tuh menekankan pentingnya penghargaan atas kerja keras, seperti tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 8 di sini. Kemudian ada pengembangan tim. Dalam 1 Korintus 12, Paulus menggambarkan tim seperti tubuh manusia. Setiap bagian memiliki fungsi yang unik dan saling melengkapi. Dalam kepemimpinan, membangun tim yang efektif dimulai dari mengenali potensi tiap anggota dan menempatkan pada posisi yang sesuai. Tidak boleh sembarangan dalam memilih tim. Dan dari kekuatan sebuah tim tuh, pemimpin tuh menaikkan semangat tim dan dengan menjadi model atau teladan yang sempurna. Tugas seorang pemimpin tuh menjadi penjaga kesatuan tim juga, mengelola konflik, memotivasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Nah, tantangan dalam membangun tim tuh seperti ya yang ada ini, yaitu penuh resiko,
anggota yang tidak produktif, keegoisan atau mementingkan diri sendiri, dan pemahaman yang salah akan posisi atau jabatan. Ini ada beberapa delegasinya tuh, seperti pemimpin yang baik adalah yang dapat mendelegasikan atau memberi tugas yang baik, serta delegator pertama dan yang terbaik itu seperti salah satu tokohnya Musa. Lanjut ke keberanian. Keberanian tuh kalau diambil dari KPBI adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut atau gentar atau kecut. Ini ada beberapa contohnya tuh, seperti pemimpin Yosua dan Paulus, yang menunjukkan bahwa keberanian adalah syarat mutlak. Keberanian berarti mengambil resiko demi kebenaran, menghadapi tekanan, dan tetap berdiri untuk visi yang diyakini benar. Ini Paulus. Kemudian kita ada keadilan. Untuk keadilan ini, keadilan menjadi pilar dalam memimpin. Contohnya seperti Mika, Zakaria, dan Raja Yosafat menekankan pentingnya sistem yang adil. Pemimpin harus memperlakukan semua orang secara setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks modern, ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ini ada contoh pemimpin yang adil tuh, seperti CEO Walter Haas Jr. yang menolak perbedaan warna kulit karena hak semua orang pun diajarkan sama dalam Alkitab. Maka itu dia berjuang untuk melakukan keadilan. 10. Ada pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukanlah tujuan akhir, tapi proses berkelanjutan. Seperti Yesus melatih murid-muridnya, kita juga harus menciptakan pemimpin baru. Pengalaman, tantangan, bahkan kegagalan, semua itu membentuk kualitas seorang pemimpin sejati. Ini ada beberapa contoh tokoh-tokohnya, seperti Jay Congner yang mengatakan bahwa tantangan, kesulitan, dan penggelinciran menciptakan dan memperkuat pimpinan. Ada juga Bernanus dan Warren Bennis percaya bahwa hampir semua pemimpin sangat cakap karena belajar dari pengalaman.